Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Samadani dengan NPM 231506106. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program dari BFS dengan pada studi kasus pencarian jalur dari kota Arad ke Bukarest pada peta Romania di dalam buku menggunakan program Python. Nah, di sini algoritma BFS itu sendiri merupakan salah satu algoritma pencarian searching pada teknik AI, dan BFS itu bekerja dengan cara menjelajah dari node secara menggunakan struktur data queue atau antrian. Nah, keunggulannya itu sendiri dari BFS itu adalah selalu menemukan jalur dengan jumlah langkah yang paling sedikit. Jadi meskipun tidak menghitungkan bobot antar node atau jarak. Nah, di sini tujuan dari pembuatan program ini sendiri yaitu untuk menemukan nih rute dengan simpul yang minimum dari kota Arad ke Bukarest pada peta Romania, dan juga akan ada visualisasi dari hasilnya yang akan mudah dipahami nantinya. Dan ini untuk program yang saya bikin. Baik, ini adalah program yang sudah saya bikin untuk BFS. Nah, di sini sendiri itu yang pertama itu ada 3 library yang digunakan untuk mendefinisikan graf-grafnya itu, dan di sini juga untuk menampilkan sebuah gambaran visualisasi graf ke layar pengguna. Dan untuk bagian ini itu elemen penting dalam proses pencarian BFS. Dan ketiganya ini adalah library yang diperlukan untuk menjalankan program secara optimal. Dan untuk selanjutnya yang bagian Romania map ini itu adalah bagian definisi dari peta Romanianya itu sebagai graf. Nah, nanti di sini kan setelah menginputkan library, program itu mendefinisikan struktur peta Romania dalam bentuk graf, tapi tidak berbobot. Nah, struktur ini dipresentasikan menggunakan direktori Python yang bernama Romania map ini, yang dimana contohnya itu nanti gimana ya, kan nanti dimana setiap kunci K itu nantinya adalah nama kotanya. Nah, dan nilainya itu berupa daftar dari kota yang terhubung langsung kayak tetangga-tetanggaannya gitu. Misal nih kan Arad, kita kan mencari Arad. Nah, Arad itu tetanggaan dengan apa gitu. Misal Sibiu itu kalau misalnya di bagian kasus buku. Nah, untuk bisa diam tidak? Ulang lagi. Jadi baik, di sini sudah ada program yang saya bikin untuk BFS itu sendiri. Nah, di sini saya sudah mempunyai untuk bagian library. Di sini menggunakan 3 library yang dimana mereka ini ketiganya ini sangat penting untuk menjalankan program ini secara optimal. Untuk bagian ini dia itu untuk menampilkan dari visualisasi graf ke layar pengguna. Nah, sementara untuk ini itu dia digunakan untuk mengimplementasikan dari antrian-antrian yang efisien untuk proses pencarian jalur yang tepat BFS ini. Untuk selanjutnya yang Romania map ini adalah definisi dari peta Romania yang sebagai graf gitu. Nah, jadi setelah mengimport library, maka di sini program akan mendefinisikan struktur peta Romania dalam bentuk graf yang tidak berbobot gitu. Nah, struktur ini dipresentasikan menggunakan direktori Python yang bernama Romania map ini. Nah, di setiap itu dimana setiap kuncinya itu
adalah nama kotanya, ini nama-nama kotanya. Nah, dimana nilainya itu nanti berupa daftar kota yang terhubung langsung atau tetanggaan. Misal nih Arad tetanggaan dengan Zerin dan juga Sibiu nih. Ini juga Zerin dengan Arad dan Oradea. Nah, selanjutnya untuk bagian yang mendefinisikan fungsi dari BFS itu sendiri di bagian ini. Jadi di sini BFS itu langkah berikutnya dia itu kan pendefinisian fungsi utama nih. Pendefinisian fungsi utama algoritma dalam pencarian. Nah, menggunakan BFS, graph, star, dan goals. Untuk ini goal. Nah, sebuah set nama visit itu dia itu juga dibuat untuk menyimpan node yang telah dikunjungi agar tidak terjadi perulangannya nanti. Di sini kan nanti takutnya terjadi perulangan. Tuh untuk selanjutnya itu ada program kemudian memasukkan loop while. Di sini loop while ini yang berjalan selama antrian tidak kosong dalam setiap iterasi. Jadi program mengambil jalur pertama dari antrian dan mengecek node terakhir dalam jalur tersebut gitu. Jadi nantinya mengambil node terakhir dalam jalur tersebut. Jika node tersebut adalah node tujuannya itu, maka fungsi langsung mengembalikan jalur yang telah ditemukan gitu. Nanti kalau sudah ditemukan maka mengembalikan ke jalur yang telah ditemukan. Jika belum, maka node belum pernah dikunjungi sebelumnya gitu kan, kayak belum dikunjungi, maka node tersebut akan ditandai sebagai telah dikunjungi nantinya. Setelah itu seluruh tetangga dari node tersebut itu diiterasi dan untuk masing-masing tetangga dibuat jalur baru yang menambahkan tetangga ke dalam jalur. Nah, untuk selanjutnya itu kan ini kan untuk bagian perulangannya nih, untuk melihat nih mana jalur yang sudah dilalui, takutnya terjadinya perulangan secara terus menerus gitu. Jadi kalau jika ditemukannya jalur hingga seluruh node dieksplorasi, fungsi akan mengembalikan nilai node. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi dari bullet graph. Bullet graph ini setelah mendefinisikan dari pencarian BFS, fungsi BFS tadi yang bagian ini selanjutnya itu fungsi dari bullet graph. Nah, ini adalah program untuk mendefinisikan fungsi yang membangun objek graph gitu, kayak di bagian network X, di bagian library atas tadi kan dari struktur direktori peta yang telah dibuat sebelumnya itu kan yang di bagian atas. Nah, di dalam fungsi ini objek graph itu objek graph kosong bernama G ini masih kosong itu dibuat terlebih dahulu nih. Nah, selanjutnya itu akan diiterasi terhadap semua kota dan tetangganya, dimana setiap pasangan kota yang terhubung ditambah sebagai edge dalam graph G nih bakal ditambah gitu. Nah, untuk selanjutnya hasil dari fungsi ini adalah objek graph network X yang siap digunakan untuk divisualisasikan nantinya. Terus untuk bagian visualisasi ini, fungsi visualisasi jalur itu adalah untuk bagian jalur pencariannya. Nanti kan didefinisikan nih di visualize path. Jadi kan untuk bagian ini fungsi ini bertugas untuk menampilkan jalur hasil dari pencarian dalam bentuk grafnya itu nanti dengan mudah dipahami dan secara visualnya nanti. Nah, pertama-tama kan direktori bernama position ini didefinisikan untuk menentukan koordinat X dan Y-nya nanti di sini, ya kan.
untuk masing-masing kota pada bidang 2 dimensi. Nah, posisi ini bersifat statis agar layout graf tetap konsisten dan saat ditampilkan program kemudian membuat Canva graph. Jadi nanti menggunakan nanti dia bakal menggunakan PLT subplots ini, dimana nanti kan membuat Canva graph-nya. Nah, semua node dan edge dalam graph digambar menggunakan warna abu-abu nantinya. Di sini akan digambarkan dengan warna abu-abu. Untuk bagian selanjutnya itu kalau misalnya untuk dari jalur pencariannya itu, kalau untuk yang telah ditemukan maka nodenya termasuk dalam jalur digambar ulang menggunakan warna biru muda nantinya, sky blue. Nanti di bagian grafiknya itu seperti itu di grafnya, dan edge yang dilalui digambar dengan warna biru tebal nantinya untuk di sini kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian judul. Nah, di sini ditambah nih bagian judulnya. Judulnya itu bakal apa di sini? Judulnya adalah jalur BFS dari bagian pertama ke bagian goalsnya yang terakhir. Ini terakhir itu ada sumbu X dan sumbu Y disembunyikan agar visualisasinya nanti biar lebih bersih gitu. Itu ada di bagian X-axis ini, dan grafis ditampilkan ke layar dengan PLT show di bagian ini. Untuk selanjutnya di bagian utama program itu ada di sini, ada di main. Jadi untuk bagian terakhir ini terakhir dari program ini itu merupakan titik eksekusi utamanya nih dari file program ini, Python ini dijalankan secara langsung. Jadi kan yang pertama itu ini ada start city itu dari Arad, dan goalsnya itu Bakerats. Nah, untuk ini dia itu kan fungsi BFS itu kemudian dipanggil nih untuk mencari jalur dari dua kota ini, mana jalur-jalur yang pencarian jalur pendek gitu kayak. Terus jika ditemukan maka program akan mencetak teks berupa rute pencarian dari kota awal ke kota tujuan dengan format yang mudah dibaca itu nantinya. Nah, dengan format seperti ini jalur ditemukan oleh BFS. Untuk bagian ini menggunakan panah untuk kota-kota yang dilalui itu. Dan nanti akan ada pemanggilan dari setelah itu program akan membangun graph G-nya yang tadi menggunakan fungsi build graph, lalu memanggil fungsi visualize path untuk menampilkan graph beserta jalur hasil pencariannya gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa jalur ini ditemukan dan akan mencetak pesan juga jalur mana yang digunakan, yang menjadi tempat lewatnya gitu. Nah, dari hasil ini setelah program ini dijalankan maka akan tampil Nah, di sini kan sudah tampil nih untuk bagian hasilnya. Jadi kan jalur ditemukan, jalur BFS dari Arad ke Bakerats ini artinya BFS ini menemukan rutenya nih dengan simpul yang paling sedikit gitu, kayak
melalui jalur ini. Jadi Arad, Sibiu, Fagaras dan sampai ke tujuannya kan dengan menggunakan warna biru tua untuk garis yang dilalui. Nah, selain itu, selain bagian ini, di sini juga ada muncul di terminal. Jadi jalur ditemukan oleh BFS, Arad, bagian Sibio, Fagaras dan sampai ke tujuan ini. Dan untuk kesimpulannya adalah dengan demikian, jadi yang dapat disimpulkan dari program ini adalah BFS terbukti efektif untuk mencari jalur dengan jarak dengan simpul yang pendek gitu, kayak minimum antara kota pada graf peta Romania ini, dan visualisasi membantu memahami rute yang dipilih oleh algoritma. Sekian penjelasan terkait dengan program bagian 1. Semoga penjelasan dapat dimengerti, dan sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Samudani dengan NPM 231501056. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program dari penerapan algoritma KNN untuk klasifikasi dan perankingan menu makanan cepat saji di McDonald berdasarkan dari tingkat kesehatan yang relatif. Nah, proyek ini menggunakan teknik AI pada domain learning, khususnya di algoritma KNN untuk klasifikasi winner dari sehat atau tidak sehatnya di menu di McDonald. Nah, di bagian untuk pada kasus ini sendiri, KNN itu berfungsi untuk mengklasifikasikan menu McDonald ke dalam dua tabel nih. Ada yang 0 itu untuk yang sehat dan 1 itu untuk yang tidak sehat. Klasifikasi ini berdasarkan pada dua fitur utama, yaitu kalori dan lemak total relatif terhadap nilai median seluruh data dari menu ini. Terus untuk penjelasan program, baik, di sini sudah ada program yang sudah saya bikin. Nah, untuk penjelasan program itu sendiri, yang pertama itu ada untuk bagian awal yang dilakukannya dengan mengimport 5 library utama, yaitu Pandas itu untuk digunakan untuk membaca dan mengolah data dari file. Terus untuk NumPy ini dia itu digunakan untuk perhitungan numerik seperti standar, jarak antar vektor gitu. Terus untuk counter ini, bagian counter ini dia itu dari collection digunakan untuk menghitung dari frekuensi gitulah, kayak frekuensi label dalam proses voting KNN. Nah, library untuk yang selanjutnya itu Matplotlib itu dia Sharborn, digunakan untuk menampilkan dari hasil evaluasi dalam bentuk heatmap, kayak heatmap map conversion matrix yang mudah dipahami nantinya. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada untuk membaca dari datasetnya. Nah, di sini saya menggunakan dataset menu CSF. Di sini program itu membaca filenya menggunakan pd-read CSV ini. Nah, dimana kolom ini digunakan menggunakan bagian sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, yang digunakan itu adalah yang akan dikategorikan itu ada 6 ini. Nah, untuk 6 ini. Untuk selanjutnya itu di sini memberikan label berdasarkan median. Jadi kalau di sini kan label baru
bernama label ditambahkan gitu kan nanti di sini. Nah, terus jika sebuah item itu memiliki kalori atau lemak melebihi dari nilai yang seharusnya, maka masing-masing maka diberi label 1 nantinya di sini 1, dan jika tidak diberi 0 berarti sehat. Label ini akan digunakan untuk target klasifikasinya nanti, untuk hasil klasifikasinya. Nah, selanjutnya itu ada untuk bagian menyusun. Jadi di sini menyusun data fitur, label, dan item. Kan di sini data kemudian dipisahkan nih, nanti dibagi menjadi 3 array, yaitu X, Y, dan di sini dengan item atau nama makanan nih itu nanti kan di sini kan nama makanan nih kalau di tabel ini. Nah, di sini tuh juga item itu merupakan nama makanannya. Fitur-fiturnya akan menginputkan untuk model KNN-nya. Untuk selanjutnya di sini ada standardis, itu kayak standarisasi data. Jadi kan fungsinya itu digunakan untuk informasikan, kayak mentransfer gitu data numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 gitu. Kayak hasil ini penting gitu nantinya agar semua fitur memiliki skala yang sama dan tidak mendominasikan jarak dalam KNN. Nah, untuk selanjutnya itu ada di bagian membagikan data itu menjadi data latih atau data uji. Di sini dibagi data latih dan data ujinya gitu. Ntar di slide di sini. Nah, di sini kan program itu menggunakan fungsi train test, sleep manual itu untuk membagi dua data menjadi latih itu 80%, dan untuk data uji itu 20% secara acak nantinya. Nah, fungsi ini untuk menjaga agar bisa datanya itu tetap sinkron antara fitur, label, dan juga nama item. Terus untuk selanjutnya di bagian ini itu ada bagian untuk fungsi yang dimana dia akan menghitung nih. Ini di sini Euclidean distance ini untuk menghitung jarak antar dua vektor nantinya. Dua vektor jarak ini digunakan di dalam algoritma KNN itu untuk menentukan kedekatan dari antar data. Nah, selanjutnya itu ada untuk memprediksi. Di bagian ini kita memprediksi KNN ini, diprediksi data uji dengan algoritma KNN. Fungsinya itu sendiri di sini dia itu kayak sebagai fungsi klasifikasinya lah. Untuk setiap data ujinya dihitung jaraknya keseluruhan data latih, dipilih terus untuk tetangga yang terdekat itu K sama dengan 5. Tetangga itu kan kayak divariabelkan K gitu lah, kayak ditandakan, diilustrasikan dengan K. Nah, K sama dengan 5 yang ditentukan prediksi labelnya itu berdasarkan label mayoritas tetangga gitu. Nah, untuk bagian ini itu ada menghitung conversion matrix dan akurasi. Jadi fungsi conversion matrix di sini kan dia manual nih, dia menghitung TP, TN, FP, dan FN. Dari sini dihitung akurasi modelnya, yaitu prediksi yang benar terhadap total data uji gitu. Nah, untuk menghitung bagian ini kan di sini kan dihitung juga
untuk bagian kayak data klasifikasinya lah gitu kan. Di sini menghitung proficient, recall, dan F1 score itu apa saja. Nah itu kan nanti bakal dihitung, nilai-nilai ini bakal membantu nih dari menilai kualitas model secara lebih menyeluruh, apakah bagaimana untuk si sistemnya, untuk modelnya ini. Nah untuk selanjutnya itu ada untuk menampilkan laporan klasifikasi. Di sini untuk mengeprint di bagian terminal termasuk label numerik, evaluasi, dan jumlah support masing-masing label seperti akurasi, total model dalam persen gitu. Nah untuk bagian menyusun dan menampilkan daftar menu hasil prediksi, di sini kan ada nih untuk bagian prediksi di bagian ini itu membuat data frame yang hasilnya itu klasifikasi dan menampilkan nama-nama menu yang dimana dikategorikan sehat dan tidak sehat di sini. Terus untuk yang bagian untuk yang bagian terakhir ini adalah kelengkapan dari sistem ini, dari program ini, untuk si program menampilkan visualisasi hasil klasifikasi menggunakan Sembron heatmap tadi, menggunakan library ini. Jadi heatmap ini berisi dari kotak 2x2 dengan label seperti benar, kayak sehat dan tidak sehat nanti tuh ada di sini. Nah kita coba run dulu untuk itu. Nah ini untuk bagian tambahan dari kelengkapan program ini untuk visualisasi hasil klasifikasi menggunakan Sembron map tadi, Sembron heatmap tadi. Jadi kan di sini ada benar sehat, salah sehat, salah tidak sehat, dan benar tidak sehat. Jadi kan kalau di sini dia itu kayak 27 menu sehat yang diprediksi sehat. Terus untuk selanjutnya itu ada 21 menu tidak sehat yang diprediksi tidak sehat, dan di sini ada 2 menu sehat yang malah diprediksinya itu dia tidak sehat, dan ada juga 2 menu tidak sehat yang harusnya dia itu diprediksi sehat. Jadi disimpulkan di sini dia itu ada 4 kesalahan prediksi dari total 52 data uji dengan akurasi 92% lah kalau misalnya ini. Terus di bagian ini juga kan di bagian terminal itu udah dikasih lihat bahwa laporan klasifikasinya di sini untuk yang label itu kan ada 0 itu adalah sehat dan 1 itu tidak sehat. Nah untuk bagian precision ini kan dia itu kayak misal di sini kan ada 0,93 di label 0 yang berarti semua prediksi sehat itu 93% benar-benar sehat. Dan untuk bagian ini juga yang untuk bagian tidak sehat itu tandanya ada 91% yang benar-benar tidak sehat. Dan untuk recall itu proporsi yang benar dari semua data asli kelas itu. Jadi ada 0,93 yang berarti di label 0 ini semua data sehat, sebenarnya 93% berhasil diprediksi sehat, dan juga begitu dengan tidak sehat itu 91%. Untuk F1 score itu rata-rata rata-rata dari precision dan recall ini. Jadi kan ini untuk keseluruhannya gitu, keseimbangan dari keduanya tadi.
Terus untuk support itu adalah jumlah data yang asli dari perkelas yang di data uji gitu, kayak 29 untuk data yang sehat dan 23 untuk data yang tidak sehat. Jadi kan ada 4 kesalahan prediksi tadi, ya kan? Ada 4 kesalahan prediksi dari 52 data uji, yang itu 29 yang sehat dan 23 yang tidak sehat dengan akurasi 92,31%. Nah, di sini juga ditampilkan untuk bagian menu-menu yang sehat dan menu yang tidak sehat. Untuk bisa disimpulkan bahwa program ini menghitung menampilkan hasil evaluasi di terminal juga, terus menunjukkan seberapa baik dari model membedakan data sehat dan tidak sehat di program ini. Selain itu, program juga menampilkan daftar menu. Di sini daftar menu yang dikategorikan sehat dan tidak sehat berdasarkan prediksi. Dan untuk kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu algoritma KNN dapat diterapkan untuk membantu klasifikasi dari menu makanan cepat saji di McDonald ini dengan data yang real berdasarkan tingkat kesehatan yang relatif. Nah, evaluasi model dan visualisasi conversion matrix di dalam program ini menunjukkan performa yang baik dan membedakan menu sehat dan tidak sehat. Hasil yang diharapkan juga menjadi kayak pengambilan keputusan yang tepat nantinya untuk si konsumen dari pembelian makanan di McDonald, menu makanan di McDonald itu. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.